Wa an Mughirati dan dari Mughirah ibni Syu'bata ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudil idawata, ambillah ember air, fantolako, maka pergi Nabi, hatta sampai, tawaro tidak terlihat, ani dariku, faqadha, maka Rasulullah menyelesaikan, hajatahu, hajatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ambilkan aku seember air. Setelah air itu diberikan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah, maka Rasulullah kemudian pergi sehingga tidak nampak dari dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang hajatnya. Dulu orang buang hajat itu tidak memiliki kamar mandi, jarang orang memiliki kamar mandi. Orang buang hajat itu biasanya di kali, ya, di kali atau kemudian di tempat-tempat tertentu. Jarang orang yang kemudian punya WC. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak buang hajat, Rasulullah kemudian minta diambilkan air. Setelah kemudian air diambilkan dalam wadah ember itu, maka Rasulullah kemudian pergi. Sampai kemudian Rasulullah tidak terlihat oleh orang, baru kemudian membuang hajatnya. Artinya apa? Ketika kita buang hajat, jangan di tempat yang dilihat oleh orang, jangan di tempat yang ramai, jangan di tempat yang ramai. Karena apa? Ya kita pada waktu itu adalah membuka aurat, sehingga jangan kemudian ditampakkan kepada orang. Nah, ini adalah etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buang hajat, baik itu adalah kencing maupun berak, di tempat yang terbuka, yang dimana orang itu bisa melihat. Tetapi ketika buang hajat, baik dia kencing maupun berak, adalah di tempat yang tersembunyi atau di tempat yang tertutup. Nah, ini lebih-lebih adalah kaum bapak-bapak. Kaum bapak-bapak ini biasanya sembarangan. Saya pernah mengantarkan jamaah haji kota Probolinggo, dari Probolinggo menuju ke asrama haji. Dulu masih belum ada tol panjang. Nah, begitu kemudian sekitar 4 bis itu, begitu kemudian bisnya itu berhenti di tol, jamaahnya khususnya bapak-bapak itu turun, banyak yang kencing. Iya, lomba kencing gitu. Jadi ada tuntunan ketika seseorang buang hajat adalah tersembunyi dari pandangan orang. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridhoi Allah anhu darinya, qala berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itaku jauhilah kalian semua, Allah inaini, dua yang dilaknat, alladzi orang
yatakhalla yang buang hajat, fi tariqin nasi di dalam jalan yang dilalui manusia, au dhillihim atau tempat bernaung mereka. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Muslimun Imam Muslim, wazada dan menambahi Abu Dawud an Mu'adin dari Mu'ad, al-mawarida tempat berkumpul, walafduhu dan lafadz hadis itaku jauhilah kalian semua, al-malaina yang tempat yang dilaknat, asala sata tiga, al-baroza tempat berkumpul, fil mawaridi di dalam mata air, wal qari'ata dan wal qari'atat tariqi dan jalan umum, wadzilli dan tempat berteduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jauhilah dua tempat yang terlaknat kalian melaksanakan buang hajat. Di mana itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah di tengah jalan yang dilalui oleh manusia atau tempat berteduh mereka. Jadi jangan kita itu buang hajat di dua tempat itu. Yakni yang pertama adalah jalan. Yang biasa jalan itu dilalui manusia, atau tempat berteduh di mana ketika seseorang itu lagi kepanasan pengen istirahat di situ, pengen berteduh di tempat itu karena terik matahari atau yang lain. Jangan kemudian kita melakukan buang hajat di situ. Karena apa? Kalian pasti akan dilaknat oleh orang yang merasa tersakiti dengan kondisi tadi. Kita dalam keadaan panas, lalu kemudian ada pohon rindang, lalu kemudian kita hendak istirahat di situ, ternyata ada kotoran manusia atau ada bau kencing, pasti kemudian orang itu kemudian mengatakan kurang ajar, kan gitu. Itulah yang dinamakan dengan dilaknat oleh manusia. Jangan kemudian seperti itu. Kita di gang yang lalu lalang masyarakat, yang jalan itu kemudian tiap hari lalu lalangnya manusia, kok kemudian ada orang berak di tepi jalan itu, pasti kemudian meskipun tidak terucap di dalam hati, pasti orang itu kemudian melaknat orang itu. Siapa yang buang kotoran di sini? Nah, itulah kemudian Rasulullah kemudian jangan jauhi dua hal yang bisa kalian itu dilaknat karena kalian itu buang hajat, yakni jalan yang biasa dilalui manusia atau tempat berteduh mereka. Tempat berteduh itu tidak hanya pohon saja, bisa kemudian juga bangunan, bisa juga tempat-tempat yang lain di mana orang itu biasa kemudian istirahat dari perjalanannya di tempat itu. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu menjadi didoakan jelek oleh orang lain. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan, yakni tempat berkumpulnya mata air. Tempat berkumpulnya mata air, kalau dulu orang itu di zaman Rasulullah, tempat berkumpul mata air itu atau untuk minum manusia.
musafir itu kemudian berhenti, lalu kemudian mengambil air minum, atau pengembala ternaknya lalu kemudian berhenti memberi minum untuk ternak-ternaknya. Nah, yang seperti itu dilarang kita buang air di tempat itu. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, radhiya semoga meridhoi Allah anhu darinya, qala berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawawwato apabila buang hajat, ar-rajulani dua orang laki-laki, fal yatawara maka hendaklah bersembunyi, kullu wahidin setiap satu, minhuma dari keduanya, an sahibihi dari temannya, wala yatahaddatsa dan janganlah berbicara keduanya, fa innallaha maka sesungguhnya Allah, yamkutu Allah marah, ala dzalika atas yang demikian itu. Hadis datangnya dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila dua orang laki-laki buang hajat, maka hendaklah satu sama lain saling bersembunyi dari temannya, dan kedua-duanya janganlah kemudian bercakap-cakap. Karena sesungguhnya Allah marah atas yang demikian itu. Jadi kalau kita buang hajat, yang satu dengan yang lain tidak boleh saling menampakkan diri, meskipun sama-sama laki-lakinya, sama-sama perempuannya. Wis ndak apa-apa padha lanange. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus saling menutupi aurat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh saling bercakap-cakap, karena Allah kemudian marah perilaku yang seperti itu. Jadi kalau kita buang hajat, tidak boleh kemudian kita sambil nyanyi-nyanyi, mandi sambil nyanyi dan lain sebagainya. Karena ini hadisnya Rasulullah kemudian membenci, Allah kemudian marah orang yang buang hajat kemudian bercakap-cakap antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kemudian seumpama kita di dalam kamar mandi, lalu kemudian istri kita memanggil, ya kita berbicara sesuai dengan kebutuhan, tidak kemudian ngobrol di dalam kamar mandi. Nah, inilah tuntunan bagaimana ketika seseorang itu buang hajat. Tidak boleh meskipun sama laki-lakinya lalu kemudian menampakkan auratnya, tidak boleh. Atau sama-sama perempuan lalu kemudian mandi bersama, nah tidak boleh. Kamu jawab ya? Oh nggih, monggo. Nggih. Tadi disinggung kan tidak boleh ngomong di kamar mandi ya. Kalau yang tamu yang lucu itu baca bismillah itu waktu di luar atau pas di dalam airnya baca bisa nggak? Iya. Ya. Iya, nggih. Nah, bagaimana kalau kemudian kita itu wudunya itu di kamar mandi. Di dalam wudu kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wudu kita juga berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bagaimana kalau kemudian di dalam kamar mandi? Karena di dalam kamar mandi, di dalam hadis telah lalu bahwa Rasulullah pun ketika masuk ke dalam kamar mandi, maka Rasulullah meletakkan cincinnya
yang dimana cincin itu bertulisan Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana kalau kita wudhu? Nah, lalu kemudian di antara ulama-ulama itu memberikan solusi. Solusinya adalah ketika membaca basmalah maka di dalam hati saja, atau ketika doa kemudian di dalam hati saja, tidak dilafadzkan di dalam lisan. Untuk yang tanpa dilarang tubuh api yang di sumber air, apakah termasuk sungai? Iya. Apakah termasuk sungai? Di dalam hadis yang lain itu Rasulullah kemudian melarang seseorang kencing itu di tempat air yang tidak mengalir. Jadi kalau dulu kan ada istilahnya danau apa itu Pak? Kubangan ya, kubangan. Tidak boleh di tempat itu. Karena apa? Ya memang airnya itu adalah tidak mengalir. Nah, bagaimanakah kalau kemudian di got apa itu, di kali yang kecil, selokan kecil itu, apakah boleh ataukah tidak? Sebenarnya menurut peraturan pemerintah pun kan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi Islam itu sudah mengatur sebenarnya, sudah mengatur. Terkadang kita itu kalah dengan kucing ya. Kucing itu ketika buang hajat itu setelah buang lalu kemudian ditutupi. Iya. Jadi itu adalah sebenarnya pelajaran bagi kita. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain itu adalah sebagai ibrah bagi kita. Seperti halnya ketika anak Adam itu saling membunuh yang lain, lalu kemudian dia bingung hendak dimanakan saudara saya yang mati ini. Akhirnya dia kemudian melihat ada burung itu kemudian mati. Lalu kemudian burung itu kemudian menggali tanah. Akhirnya burung yang mati itu dikubur oleh burung tadi. Akhirnya kemudian terinspirasilah anak Adam itu untuk mengubur saudaranya yang mati tadi. Nah, ini adalah sebagai ibrah bagi kita. Ada lagi? Nggih. Yeah. Kolam renang. Iya. Kolam renang gimana ya? Apakah boleh kemudian kolam renang itu fungsinya kan tidak untuk mandi, istilahnya bukan untuk bersuci. Nah, tapi sebenarnya etikanya ya tidak boleh kemudian buang air di tempat itu. Tempat itu. Ya, kalau mau buang air kan ada kamar mandinya. Iya. Tapi untuk ukuran kesuciannya lebih dari 2 bulan. Iya, seperti halnya juga air yang mengalir tadi. Iya. Seperti halnya air mengalir tadi. Iya, adab tidak memenuhi. Jadi tidak boleh. Ibu-ibu mungkin ya. Bolehkah kalau waktu BAB itu sambil merokok? Bolehkah kemudian BAB sambil merokok? Memang hadisnya tidak ada. Tidak ada ya. Hadisnya tidak ada. Tapi begini, sekali lagi bahwa buang hajat itu adalah kotoran, al-khaba'is ya. Nah, ketika kemudian kita membuang al-khaba'is kemudian memasukkan sesuatu, ya. Jadi logikanya kan seperti itu. Oke, ibu-ibu barangkali ada yang tanya. Ada waktu masih 5 menitan ya, lebih. Bagaimana kalau
dimasukkan dari muka langsung ke belakang balik lagi ke muka. Tapi kalau ibu-ibu bagaimana kalau rambutnya panjang? Oh gitu ya. Oke. Jadi bagaimana kalau ibu-ibu kemudian melakukan mengusap kepala ketika rambutnya itu panjang itu ya. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah ketika memakai surban, maka Rasulullah kemudian cukup memercikkan ubun-ubunnya. Memercikkan ubun-ubunnya. Jadi kalau ibu-ibu seumpama wudu di tempat yang terbuka, tidak ada tempat yang tertutup, maka tidak usah melepas jilbabnya, tidak masalah, karena tadi. Atau kemudian ketika berwudu mengusap kepala tidak melepas jilbab, cukup kemudian yang diusap adalah penutup kepalanya, juga tidak masalah. Atau bapak-bapak kemudian memakai kopiah, lalu kemudian tidak ada tempat untuk nyantolkan kopiahnya, tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Ya, diusap ubun-ubunnya atau kemudian diusap sampai ini tidak masalah. Nah, kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang bagaimana? Apakah kemudian sampai mengikuti ujung rambut? Tidak. Ya, cukup kemudian sebagian lalu kemudian dimasukkan ke dalam tengkuk belakangnya. Ya, jadi sampai tengkuk belakang begini, masuk kemudian dimasukkan lagi ke belakangnya tadi. Nggih, jam 7 sekarang nggih. Itu terlambat 5 menit, Pak. Oh gitu. Nggih, 19.25. Nggih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.